Haleluya. Selamat siang GKI Padang. Selamat siang semuanya. Sekalipun cuaca pada hari ini tidak mendukung, tetapi kita bersyukur kita bisa dikumpulkan di rumah Tuhan ini dengan penuh sukacita. Amin. Pada saat ini kita semua boleh memberikan salam yang terbaik dengan senyuman yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Kita boleh keluar dari tempat duduk kita, jemaat Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali. Saya sendiri sangat senang sekali, sangat semangat sekali karena bisa melewati tahun baru dengan baik dan bahkan juga bisa pergi bertahun baru ke rumah jemaat Tuhan. Dan saya percaya kita semua juga merasakan hal yang sama. Nah, untuk hari Senin besok kita akan kembali mengaktifkan kegiatan ibadah kita dimulai besok ada doa syafaat. Kita juga rindu untuk bertemu dengan tim-tim pendoa syafaat yang setia sepanjang tahun 2023 dan saya percaya juga yang setia di tahun 2023 tetap setia di tahun 2024 di mana besok ibadah doa syafaat dimulai pada pukul 7 malam. Kita boleh mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan kita dan kita juga akan mengaktifkan kembali kegiatan 4D kita. Saya juga sudah lumayan lama tidak bertemu dan berkumpul di 4D, tetapi saya percaya nanti di 4D saya sendiri juga saya akan semangat. Kita bisa membawa kue tahun baru kita untuk mungkin sesama semua anggota 4D bisa merayakan tahun baruan di 4D masing-masing. Dimulai pukul 7 malam juga dan hari Jumatnya ada pertemuan pelayan pukul 7 malam atau 19.00 WIB dan doa semalaman pada pukul 23 WIB dan kami juga telah memulainya pada hari Jumat yang lalu dan diawali juga dengan hal yang baik di mana kami juga bisa merayakan ulang tahun tim pendoa semalaman dan itu adalah satu sukacita bagi kami semua jemaat Tuhan. Dan saat ini kita akan membaca renungan kita. Dimulai kita akan membaca di Amsal 27 ayat 12. Di situ dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saat ini saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama. Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat beribadah bagi kita semua di tempat ini. Kita berikan lebih lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 24. Janganlah khawatir akan apapun juga. Hari ini ada kesusahannya, besok kita juga ada kesusahannya. Namun yang pasti Tuhan telah merancangkan rancangan yang indah bagi kita. Dan setiap hari kita akan melihat kebaikan dan juga mujizat-mujizatnya Tuhan. Amin. Yang percaya kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Sepanjang sejarah manusia tak ada
keajaibannya dalam hidup kita. Kemuliaan-Mu atas hidupku, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh. Amin. Hidupku penuh mujizat. Dengan iman ya, katakan. Hidupku penuh mujizat. Amin Tuhan. Setiap hari hidup kami penuh dengan mujizat. Kami tidak perlu khawatir karena Engkau yang besar di dalam kami. Terima kasih Amin Tuhan, amin. Sebab hidup kami penuh mujizat. Amin Tuhan. Engkau Tuhan yang menyatakan kuasa. Engkau Tuhan yang menyatakan kasih-Mu. Sebab di luar-Mu kami tidak dapat Amin. berbuat apa-apa. Hanya Kau alasan. Kau alasan kami ada. Hanya Engkau. Kau
tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari berikan sorak-sorai bagi Raja. Hanya Dia menolong, menolong yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami katakan terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk kesetiaan dan kebesaran-Mu yang Kau nyatakan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar melebihi
masa depan kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tidak pernah gagal Bapa merancangkan rencana-Mu di dalam hidup kami. Pertolongan-Mu sempurna Tuhan. Pada siang hari ini kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa atas segala kasih-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, segala kepedulian-Mu bagi kami Tuhan yang kami rasakan Bapa. Tidak pernah habis-habisnya rahmat-Mu berlimpah di dalam kehidupan kami Tuhan Yesusku. Kau bukan hanya Tuhan Yesusku memberkati kami pada hari ini saja, tapi Kau menyediakan bagi kami pada hari besok, lusa dan seterusnya. Sebab Engkau Tuhan memiliki rencana indah bagi kami Tuhan. Dan kami tidak perlu khawatir pada hari ini karena Engkau Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan pada hari besok, lusa dan seterusnya, Kau akan melakukan hal yang sama Tuhan. Bahwa Kau akan melimpahkan berkat-Mu dan rahmat-Mu di dalam keluarga kami. Dimanapun kami ada, rahmat-Mu tidak pernah berubah Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di mana kami juga boleh dapat mengalami segala sesuatu yang kami alami Tuhan. Baik buruk itu, apapun juga itu baik Tuhan. Kami dapat mengucap syukur atas semua segala sesuatu yang telah terjadi. Karena tidak ada satupun Bapa yang terjadi dalam hidup ini tanpa pengetahuan Engkau. Engkau telah mengetahui itu sebelum itu terjadi Tuhan. Namun Kau Tuhan Yesus memberikan kami pengertian bahwa kami harus selalu mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami selalu bersukacita. Hati kami selalu mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Karena tidak ada satupun Bapa yang bisa membalas segala kebaikan kemurahan hati-Mu bagi kami. Bahkan pujian kami sekalipun Bapa, persembahan yang kami bawa hari dalam bentuk materi, bahkan tubuh kami pun tidak bisa membalaskan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Namun biarlah senantiasa kami pakai diri kami, hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesusku. Tuhan pada saat ini juga kami juga Bapa di siang hari ini kami menaikkan doa kami supaya kami dapat menjalin hubungan kami lebih baik lagi, lebih akrab lagi Tuhan, lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Dengan pujian penyembahan kami, dengan doa, dengan firman Tuhan, kami membawa diri kami membawa waktu kami yang terbaik Bapa. Apakah itu dalam ibadah kami seperti hari ini, juga ibadah jaringan kami, juga di dalam persekutuan kami, harian kami, dimanapun kami ada, di rumah, di pekerjaan, di sekolah, dimanapun kami Tuhan. Biar kami dapat menjalin hubungan kami jauh lebih erat, lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Karena tidak Bapa, tidak mudah Bapa Yesusku, di mana dunia ini tidak, Tuhan Yesusku bisa saja membawa kami jauh daripadamu. Namun kami dapat Tuhan Yesus memiliki Bapa pertahanan Bapa daripadamu Tuhan, itu Bapa firman-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat Tuhan melawan apapun Bapa di samping kiri kanan kami. Sehingga kami dapat menang Tuhan, Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami juga percaya kepadamu Tuhan bahwa firman-Mu itu Bapa menuntun kami, membawa kami pada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dan juga kami menaikkan doa kami Bapa, di mana kami dapat memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai hikmat dan pengertian yang benar Bapa, mengetahui kehendak-Mu Bapa dalam kehidupan kami, dalam rohani kami Tuhan Yesusku. Biar kami dapat terus belajar Bapa, di mana ini juga di bulan yang baru, di tahun yang baru. Biar kami dapat mendapatkan pengertian dan iman yang lebih lagi Bapa, pengetahuan yang lebih lagi mengenai firman-Mu Tuhan. Dan memberi hidup kami Bapa semakin lebih lagi berbuah. Dan mendapat Tuhan dapat mengerjakan segala pekerjaan baik di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan sepanjang bulan Januari Bapa, di tahun yang baru, kami akan dapat terus mendapatkan Bapa berkat yang Bapa, pengertian baru dari firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Keluarga Gembala Sirang kami Bapa, kami percaya firman-Mu Tuhan itu memampukan kami, menguatkan kami untuk melalui segala apapun baru di depan kami Bapa. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Dan kami bersatu hati mengikat, mematahkan segala kuasa si jahat atas kehidupan kami, membuat kami jauh, yang membuat kami lupa, membuat kami tidak dapat mengingat akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa, iblis tinggalkan setiap umat Tuhan yang mengeluh, yang melihat pada kekurangan-kekurangan saja, tidak berkuasa tinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak menyadari akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Atasku melimpah, Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini juga kami latih badaniah kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Serta roh kami juga ikut memuji dan menyembah-Mu. Kami sangat diberkati lewat kami mengangkat pujian penyembahan kepadamu. Saat kami berdoa, saat kami berkumpul bersama, saat musik, dan kami diberkati juga saat kami mendengarkan firman-Mu. Hidup kami tidak sia-sia. Hidup kami berarti bagi Tuhan. Hidup kami berarti bagi kami. Hidup kami berarti bagi keluarga, bagi gereja, dan kemanapun kami pergi. Hidup kami berarti. Hidup mengasihi Tuhan. Hidup yang seturut dengan firman Allah. Hidup memberi, hidup murah hati, hidup panjang sabar. Hidup kami menghasilkan buah keyakinan kami kepada Tuhan Yesus. Dan dari buah itu banyak orang menikmati. Dan kami terus berbuah sebagaimana Tuhan inginkan agar hidup kami tetap berubah. Senantiasa mengasihi Tuhan dan meninggikan Tuhan. Lihatlah hati kami Tuhan. Lihatlah ke dalam kehidupan kami Tuhan. Kami adalah anak-Mu yang mengasihi-Mu dan yang menyayangi-Mu. Di sini kami diberkati lewat firman. Lewat kami mendengarkan firman. Firman yang mengubah hidup kami. Firman yang menjamah hati kami. Firman yang memberkati kami. Firman yang menjadi jalan bagi kami untuk menerima kuasa dan mujizat-Mu. Tetaplah kami bersemangat menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang dapat, firman Tuhan yang kami terima memberkati banyak orang. Karena firman Tuhan yang sudah mengubahkan hidup kami. Dan lewat itu kami dapat melayani. Lewat itu kami dapat mendoakan banyak jiwa. Membawa jiwa kepadamu. Kami datang bukan untuk kami saja berkat yang kami dapat. Tetapi bagi pelayanan yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala kekhawatiran kami serahkan padamu. Kami hidup oleh karena percaya. Kami hidup oleh karena kuasa Tuhan. Kami hidup oleh karena iman. Mari Engkau jamah kami, Engkau berkati kami lewat firman Tuhan ini. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Singkapkan yang terselubung. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Semua kami terjaga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Ya, ayo kita salam sebelah kita. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus menolongmu. Katakan saja apa-apa saja saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Ini memang masih suasana tahun baru ya. Tapi saudaraku, kita berkati aja yang lain-lain ya. Katakan Tuhan menolongmu dan mengasihimu. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Kita diberkati lagi lewat firman Tuhan. Lewat kehadiran kita. Lewat kesungguh-sungguhan kita. Lewat kesetiaan kita. Lewat kita datang. Lewat kita bersatu di tempat ini. Terimalah berkat Tuhan. Lewat pujian, lewat pelayanan. Juga lewat firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Semangat kita terus saudaraku melanjutkan ibadah kita. Semangat kita terus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang siap sedia mengubah hidup saudara. Juga memberkati saudara. Sekeras apapun hati manusia, firman Tuhan dapat menembusnya saudaraku. Dan oleh karena itu kita tetap
bersemangat beriman bagi mereka yang belum selamat, supaya Tuhan juga menyelamatkan mereka. Mari kita maju, saudaraku. Katakan ke sebelah saudara, mari kita maju. Mari kita semangat. Semangat kita menjalankan ibadah kita dan pelayanan kita sepanjang minggu ini. Tadi sudah disampaikan Kak Mega, mulai minggu ini aktif kembali pelayanan kita. Besok jangan lupa kita berdoa syafaat, kita berdoa untuk pemilu, kita berdoa buat yang lain-lain. Amin. Lalu kita pulang, kita membawa berkat. Berkat apa yang kita bawa? Topik doa. Dan topik doa itu kita doakan di rumah kita. Jadi jangan bingung, apa ya yang mau saya doakan? Nah, saudara sudah catat di handphone saudara, di agenda saudara, saudara dapat mendoakannya. Juga ada topik doa tadi, boleh saudara catat, saudara bawa dalam doa pribadi saudara. Sehingga pada pagi hari kita berdoa di dalam kuasa Allah. Kalau kita, saudaraku, berdoa, lalu kita, kalau pagi hari kita bangun, lalu kita berdoa, ada Tuhan yang berkuasa menunggu kita. Amin saudaraku, sehingga yang tadi ngantuk jadi tidak, yang lemah tadi jadi kuat, yang malas-malas tadi saudaraku jadi bangkit. Hore, hore. Amin saudaraku, puji Tuhan. Minggu lalu kita diberkati lewat firman Tuhan. Ya, jadi setiap kali ada pertemuan kita setelah kita ibadah, tetap saudaraku tinggikan Tuhan lewat firman-Nya. Minggu lalu kita diberkati firman Tuhan dari mana? Dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Ya, tentu kita enggak usah baca ya, karena saudara sudah mengulang-ulangnya di rumah, karena ada juga firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku, lewat firman Tuhan ini Tuhan bicara langsung kepada kita lewat firman ini. Amin. Dan firman ini adalah perkataan Tuhan dan mengatakan kepada kita, menasehatkan kita, ya, mengingatkan kita supaya jangan kita khawatir terhadap benda, makanan, minuman, dan pakaian. Saudaraku, firman Tuhan ini menasihatkan kita, ya. Dia berikan kepada kita ingatan, kalau selama ini kita khawatir tentang apa yang ada bagi kita, termasuklah itu benda yang ada bagi kita, yang kita doakan dulu, lalu Tuhan berikan kepada kita. Ada mobil, ada saudaraku motor, ada saudaraku TV kita, ada kulkas kita, ada lagi saudaraku anjing kita, ada lagi kucing kita. Ya, untung nggak ada ular saudaraku. Nanti ini kita harus undang saudaraku pawangnya, yaitu gule berkat. Kalau ada saudaraku masuk ke pekarangan ular, tolonglah datang kemari. Amin. Saudaraku, kita tidak cerita tentang ular. Kita cerita firman Tuhan ya. Nah, saudaraku, apa yang ada bagi saudara? Apakah itu tas, apakah itu buku, apakah itu handphone, apa yang ada bagi saudara berupa benda. Coba ingat, kita berdoa untuk itu. Dan Tuhan memberkati kita pada waktu kita sudah siap. Tuhan lihat secara rohani saudaraku. Amin. Dia berikan kepada kita. Dia berikan kepada kita menjadi jawaban bagi kita. Supaya kita bisa menikmati benda itu. Dan kita dapat merawat benda itu. Kita dapat belajar mengasihi benda itu. Supaya kalau kita dapat menguasai apa yang ada bagi kita, kita dapat meminta yang lebih besar lagi. Supaya nama Tuhan ditinggikan lewat pemberiannya kepada kita. Amin. Begitu juga makanan, minuman, pakaian. Jangan kita khawatir. Apa yang sudah ada, ya, jangan kita khawatirkan. Jangan kita bawa ke dalam pemikiran kita karena kita ingin, karena kita mau. Tetapi Tuhan berkata, naikkan
di dalam doa permohonanmu. Supaya kita jangan dikuasai benda dan apa yang kita miliki. Tapi kitalah yang menguasainya. Amin saudaraku. Ketika kita meminta yang lebih besar, berarti tanggung jawab kita, tanggung jawab yang lebih besar. Bukan lagi saudaraku sama, tetapi tanggung jawab yang besar. Supaya benda yang kita miliki itu jangan membuat kita khawatir dan bimbang. Sehingga kita saudaraku seperti orang yang tidak percaya. Padahal itu diberikan kepada kita karena kita percaya kepada Tuhan yang memberikan apa yang kita minta. Amin saudaraku. Jangan apa yang ada bagi kita itu membuat kita khawatir. Karena kita tidak dapat mengelolanya dengan baik. Kita tidak dapat menjaganya dengan baik. Mungkin saudaraku kita terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan memilikinya. Sehingga kita tidak memikirkan dengan pikiran yang panjang bagaimana masukan kita, bagaimana pengeluaran kita. Nah itu bisa membuat kita khawatir. Kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Nah kalau kita sudah memiliki, milikilah itu dengan baik. Amin saudaraku, miliki itu dengan baik dan benar sebagaimana kita minta kepada Tuhan. Haleluya. Begitu juga saudaraku yang kekasih, kita dapat juga belajar kepada bunga di padang. Bunga itu diberikan Tuhan, diangkat Tuhan untuk kita pelajari. Kalau mereka pun tidak khawatir tentang pakaiannya, maka saudaraku Tuhan pun tidak ingin kita khawatir terhadap pakaian kita. Amin saudaraku. Kalau burung pun saudaraku diangkat Tuhan dan burung itu tidak khawatir dengan apa yang dia makan, maka kita pun jangan khawatir terhadap apa yang kita makan. Kita lebih dari bunga di padang dan kita lebih dari burung di udara. Kita memiliki kemampuan, kita memiliki saudaraku pikiran, kita memiliki karunia, kita memiliki yang tidak dimiliki mereka. Nah apalagi Bapa kita di sorga, tentu saudaraku lebih memperhatikan yang kita butuhkan. Dan dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin saudaraku, dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Jangan kita seperti orang yang tidak percaya. Mereka bangga dengan benda yang mereka miliki. Mereka bangga dengan makanan yang pernah mereka makan. Mungkin banyak orang belum pernah memakannya. Sehingga pikiran mereka saudaraku dikuasai dengan benda. Dikuasai dengan makanan. Karena keinginan mereka ke sana. Kita jangan seperti itu. Karena Bapa kita di sorga, dia juga menyediakan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita inginkan. Haleluya saudaraku. Dia juga saudaraku menyediakan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, Bapa kita di sorga benar-benar ingin saudaraku mau menyediakan, memberikan apa yang kita perlukan. Haleluya. Tetapi saudaraku dengan catatan, jikalau kita mengutamakan dia, jikalau kita mengerjakan kehendaknya bagi kita. Amin saudaraku. Kalau kita berdoa untuk semuanya, kalau kita selalu merenungkan firman Tuhan untuk semua kebutuhan kita, kalau kita dikuasai oleh kebenaran untuk semuanya, kita mendahulukan Tuhan dari segala-galanya. Jadi Bapa kita di sorga akan menyediakan segala keinginan dan kebutuhan kita. Jikalau kita mendahulukan dia. Ada tetap saudaraku catatan yang perlu kita pikirkan dan renungkan untuk kita kerjakan. Haleluya. Karena Tuhan itu adalah Bapa yang mengajari dan mendidik. Dia berikan kepada kita supaya kita semakin bertambah-tambah.
bertambah hikmat, bertambah rohani, bertambah dalam kekudusan, bertambah memberi, bertambah baiklah saudaraku. Bukan bertambah ya kurang baik, ya kurang-kuranglah saudaraku. Tuhan tidak menginginkan itu. Amin saudaraku. Kekhawatiran tidak menambah umur kita. Haleluya. Kekhawatiran ini saudaraku lawan daripada iman kita. Jadi mari kita percaya pada saat ini kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Pada waktu kita meninggalkan rumah kita, kita percaya Tuhan memelihara hidup kita. Maka pada waktu kita mengerjakan pekerjaan kita, kita yakin saudaraku, Tuhan memelihara kita. Dia tidak menjerumuskan kita. Demikian juga pada waktu kita pulang sampai di rumah, Tuhan saudaraku yang memelihara kita. Amin saudaraku. Topik kita bulan ini saudaraku, jangan khawatir. Inilah topik kita bulan ini. Nah kita lihat saudaraku, judul firman Tuhan pada hari ini. Jangan biarkan rasa takut menjauhkan kita dari kemenangan. Kita lihat dari firman Tuhan 1 Tawarik 11 ayat 12 sampai ayat 14. 1 Tawarik pasal 11 ayat 12 sampai 14 kita baca 1-2 ya. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi kemenangan terjadi bagi Daud dan pasukannya oleh karena Eleazar mengubah peperangan. Kita dapat bayangkan bagaimana mungkin saudaraku bisa seketika dia mengubah ya peperangan. Padahal tidak seperti itu semula direncanakan Daud dan pasukannya. Tapi lewat Eleazar ini kita bisa belajar bahwa dalam situasi apapun kita dapat berpaling kepada Tuhan. Kita dapat mengerjakan dan melakukan firman Tuhan. Karena firman itu berpihak kepada orang yang mencarinya. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, tentara Daud ini lari meninggalkan Daud, Eleazar, dan yang lain-lainnya, saudaraku yang kasih. Mereka lari di hadapan musuh Daud, orang Filistin. Betapalah malunya Daud melihat keadaan itu. Siapakah yang bisa berubah tiba-tiba pada saat seperti itu? Gak ada lagi harapan untuk bisa memenangkan pertempuran yang mau saudaraku terjadi. Tetapi Eleazar inilah yang dipakai Tuhan mengubah peperangan. Sehingga mereka menumpas, mengalahkan dan memaksa mundur musuh-musuh mereka. Amin saudaraku. Saudaraku, kalau hanya Daud, walaupun dia pahlawan, raja, walaupun dia saudaraku sering mengalahkan musuh-musuhnya, tidak akan mungkin bisa kemenangan besar terjadi yang berpihak kepada Daud juga kepada pasukannya. Tidak mungkin saudaraku yang kasih. Tetapi Eleazar inilah saudaraku yang tetap berdiri di samping Daud. Dan tidak membiarkan ketakutan menguasai pikirannya. Tidak membiarkan ketakutan membuat dia kehilangan apa yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar.
bagi Daud, Eliajar, dan yang lainnya, saudaraku yang kekasih. Amin, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kita lihat saudaraku, kita tidak bisa lari dari ketakutan, tetapi kita bisa berdoa pada waktu kita takut. Ketakutan tetap terjadi. Amin. Dan kita tetap harus hadapi. Tetapi pada waktu kita takut, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Kita lihat dalam Kejadian 32 ayat 9 sampai 12. Kejadian pasal 32 ayat 9 sampai 12. Kita baca 1, 2 ya. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu ya sampai di situ saja saudaraku. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, kita tidak bisa lari dari ketakutan. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, Yakub sangat takut. Apalagi dia ingat perbuatannya kepada Esau. Tentu bertambahlah ketakutannya, saudaraku yang kasih. Namun saudaraku, di dalam ketakutannya dia bergumul, menyerahkan segala ketakutan, kekhawatirannya terhadap perjumpaannya kelak dengan Esau. Dia doakan kepada Tuhan. Semua ketakutannya dia gumuli di dalam doa. Tidak ada yang dapat menolong. Tidak ada yang dapat saudaraku melindungi mereka. Hanya Tuhan. Maka dia tumpahkan di dalam doanya kepada Tuhan. Segala ketakutannya, segala kekhawatirannya. Dan dia berkata kepada Tuhan, jangan-jangan Esau itu datang untuk membunuhku. Membunuh para ibu-ibu dari anak-anakku dan yang lain-lainnya. Dan bagaimana hidup kami kemudian. Itulah yang dia sampaikan kepada Tuhan saudaraku. Ketakutannya dia selesaikan di dalam Tuhan. Dan dia tidak ingin ketakutannya menghalangi dia melihat rencana Tuhan kemudian dalam hidupnya. Dia tidak membiarkan ketakutan menghalangi dia menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang direncanakan Tuhan di dalam hidupnya. Harus ada yang berperan melakukan firman Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku. Sebesar apapun kekuatan orang Filistin, berapa orang pun tinggal dengan Daud dan Eliajar pada saat itu. Eliajarlah saudaraku yang mengubah peperangan. Sehingga saudaraku kemenangan yang besar diberikan Tuhan bagi mereka. Amin. Demikian juga bagi kita orang yang beriman. Berapa besar pun peperangan yang kita hadapi. Kalau kita beriman kepada Tuhan, iman itu yang mengalahkannya saudaraku. Baik juga Yakub, bagaimanapun besarnya ketakutannya. Berjumpa dengan Esau, dia gumuli di dalam doanya. Karena dia tidak mau ketakutannya itu menghalangi dia melihat kepada janji Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Amin saudaraku. Dan kita harus yakin rencana Tuhan masih banyak yang mau dia sampaikan, yang mau dia laksanakan bagi kita. Dan oleh karena itu saudaraku, mari kita melangkah dengan iman. Mari kita saudaraku bekerja dengan iman. Mari kita hidup
oleh iman. Rencana Tuhan belum selesai. Masih banyak yang mau Dia siapkan bagi kita. Oleh karena itu, hiduplah kita oleh karena iman. Amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Nah saudaraku, kita dapat menghadapi secara langsung ketakutan yang kita alami. Amin saudaraku. Kita dapat menghadapinya. Jangan lari, jangan suruh orang lain saudaraku menghadapi ketakutan kita. Tetapi saudaraku, apapun yang sekarang saudara takutkan, ke depan apapun yang saudara khawatirkan, hadapi saudaraku. Amin. Cari orang yang percaya, yang pantas saudaraku mendengarkan keluhan saudara, masalah saudara, pergumulan besar saudara, kesulitan besar saudara. Cari dia, temukan dia saudaraku, orang percaya. Haleluya saudaraku, siapa yang pantas mendampingi saudara melewati berbagai kesukaran itu. Haleluya, amin. Nah jika saudara bersandar kepada Allah, kemenangan akan datang ketika saudara tidak mundur. Eliajar tidak mundur, Yakub juga tidak mundur. Amin saudaraku, tetapi kita harus menghadapi kekhawatiran maupun ketakutan kita. Amin. Cari orang yang percaya, yang layak saudaraku mendampingi kita. Amin saudaraku. Amin. Yang layak mendampingi saudara melewati berbagai kesukaran itu. Mulai bersandar kepada Tuhan. Jangan saudaraku kita mundur dari ketakutan dan dari kekhawatiran. Haleluya saudaraku. Jangan cari jalan pintas saudaraku yang kasih. Bagaimana kekhawatiran mempengaruhi kepercayaan saudara kepada Allah? Mari kita lihat dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cari Tuhan. Amin saudaraku. Cari Tuhan. Cari firman-Nya. Amin saudaraku. Supaya kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang sudah diberikan kepada kita. Dan yang Dia berikan kepada kita. Karena itu kebutuhan kita sehari-hari. Keperluan kita sehari-hari. Tuhan akan sediakan kepada kita. Sepanjang kita mengutamakan Tuhan. Tuhan mengatakan kepada kita. Supaya masalah besok hari itu tidak perlu kita bawa hari ini. Karena kita belum masuk pada hari esok. Tuhan belum memberikan pengertian kepada kita. Dan Tuhan tidak ingin masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini, hari ini, masalah kita sudah cukup banyak. Tuhan mengajari kita saudaraku bagaimana kita menyelesaikan masalah. Bahkan setiap masalah Tuhan melihat pikiran kita ini gak sanggup menyelesaikan masalah yang belum kita lihat, yang belum kita rasakan. Yang belum diberikan pengertian kepada kita. Tuhan itu baik saudaraku yang kasih. Dia tidak mengacaukan pikiran kita. Karena Tuhan tidak bertanggung jawab terhadap diri kita. Dia bertanggung jawab penuh bagi kita. Kalau hari ini sudah banyak masalah kita. Biarlah masalah kita hari ini membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Membawa kita lebih percaya kepada Tuhan. Kita bawa semuanya kepada Tuhan. Amin saudaraku. Besok hari kita lebih baik lagi. Lusa kita lebih baik lagi. Karena kita punya kedisiplinan sebagai anak Tuhan. Untuk membawa masalah kita kepada Tuhan. Jangan borong semuanya saudaraku. Tuhan tidak ingin masalah kita hari ini. Masalah kita hari ini enggak kita serahkan kepadanya. Artinya saudaraku, Tuhan tidak ingin kita pikirkan, kita khawatir tentang hari esok kita. Itu akan menghalangi hubungan kita hari ini, saat ini kepada Tuhan.
Tuhan tidak menginginkan itu. Amin saudaraku, haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan berkata jangan khawatir, haleluya. Jangan khawatir. Puji Tuhan saudaraku yang kasih. Nah, orang-orang khawatir dikuasai oleh ketakutan dan merasa sulit untuk percaya kepada Allah. Kekhawatiran itu ketika kita mencari solusinya, kekhawatiran itu dapat kita kalahkan. Baik itu ketakutan, saudaraku yang kasih. Ada jalan keluar pada waktu saudara takut. Jadi jangan saudara takut. Amin saudaraku. Jangan saudara takut oleh karena ada ketakutan yang akan kita hadapi, saudaraku yang kasih. Puji Tuhan saudaraku. Nah, jadi saudaraku, kekhawatiran ini saudaraku membuat kita takut. Kekhawatiran dan ketakutan ini saudaraku mempersulit hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jadi kalahkan musuh-musuh dari kebenaran. Kalahkan musuh-musuh dari iman kita. Kalahkan musuh-musuh dari Tuhan. Tuhan yang kita sembah, saudaraku yang kasih. Haleluya saudaraku. Jadi jangan biarkan kekhawatiran hari esok menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Itu harga mati bagi kita saudaraku. Jangan lagi oleng-oleng kita. Kita belum mengerti akan hari esok kita. Karena Tuhan belum memberikan pengertian bagi kita. Amin saudaraku. Nah, kekhawatiran dirasakan kepala kita. Misalnya saudaraku, kalau kita takut terlambat, maka saudaraku ketakutan itu saudaraku ngumpul di dalam kepala kita ini, ngumpul dalam pikiran kita. Baik itu kekhawatirannya saudaraku. Sehingga fokus kita kepada masalah. Tuhan tidak ingin seperti itu keadaan. Dan kita bawa terus keadaan yang seperti itu. Karena Tuhan berkata, renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Kita taruh dalam pikiran kita taruh dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan firman-Nya seperti itu, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, kekhawatiran itu dapat dirasakan kepala kita. Kalau kepala kita saudaraku sudah khawatir, sudah takut gak kesampaian saudaraku. Sehingga masalahnya penuh di dalam pikiran kita. Dan fokus kita saudaraku kepada masalah. Saudaraku yang kekasih, ada jalan keluar diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Ada jalan keluar. Karena ketakutan, kekhawatiran itu harus kita tolak. Dan kita tidak bersahabat dengannya, saudaraku yang kasih. Ada amin saudaraku, haleluya. Berarti kalau saudaraku kekhawatiran itu bisa dirasakan oleh kepala kita, itu waktunya kita bertindak sebagaimana Eliajar tadi, sebagaimana Yakub tadi, sebagaimana orang yang beriman. Jangan bawa dalam tidurmu, jangan bawa sampai pagi hari. Katakan amin, saudara kekasih. Jadi apa yang kita masukkan kepada pikiran kita itu menentukan apa hasilnya, saudaraku. Kalau kita biarkan saudaraku kekhawatiran di dalam kepala kita ini, itu akan menentukan hasilnya. Amin, saudaraku, menentukan apa yang dihasilkan. Haleluya, saudaraku, dia akan menentukan. Jadi jangan biarkan, saudaraku yang kasih. Haleluya, anak-anak Tuhan. Nah, mari berdiri tegak di atas kebenaran firman. Berkata-kata kita kepada diri kita. Kita ini adalah anak Allah yang diutus dari sorga. Dan kita ini telah dipersenjatai dengan perlengkapan senjata rohani. Dan kita ini melawan musuh bersama dengan Tuhan. Kita memerangi musuh-musuh kebenaran, saudaraku yang kasih. Amin, saudaraku. Kita ini harus tegak. Jangan merunduk, jangan lemah. Karena Tuhan memilih kita. Seperti itu, kita harus tegak. Amin, saudaraku. Jangan kita, saudaraku, seperti tentara
Daud tadi, meninggalkan Daud di depan musuhnya. Kita bukan orang-orang yang seperti itu. Haleluya. Tetapi kita orang yang beriman di dalam Kristus. Dan kalau kita sudah merasakan di kepala kita ini kekhawatiran, tolak. Lawan dengan iman. Karena apa yang kita masukkan dan izinkan masuk dalam pikiran kita, itu menentukan hasilnya, saudaraku yang kasih. Amin. Itulah yang keluar, saudaraku. Kita ini bukan menjadi batu sandungan. Dan kita ini, saudaraku, bukan membuat orang tersandung. Amin. Tapi kita ini, saudaraku, alat yang utuh dijadikan Tuhan untuk membawa berkat Tuhan bagi orang lain. Kalau kita merasakan kurang diberkati, salah, saudaraku yang kasih. Kalau saudaraku pekerjaan kita kurang diberkati, salah, saudaraku yang kasih. Amin, saudaraku. Haleluya. Tuhan berkata, apa yang dicari bangsa-bangsa, jangan, saudaraku, kita, apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, itu juga yang dicari oleh bangsa-bangsa. Tapi janganlah, saudaraku, yang dicari oleh bangsa-bangsa itu, oleh orang-orang yang tidak percaya, kita khawatir, saudaraku. Enggak kita miliki, enggak kita nikmati. Amin. Haleluya, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kami bertahun baru ada beberapa tempat. Satu tempat lagi kalau ada menawarkan, kami pun enggak mau lagi, saudaraku. Tapi Titin berkata, di rumah kami satu kali, oke. Jangan ada lagi hari Jumat. Jangan ada lagi di Sabtu. Haleluya. Amin. Tapi kami gairah. Bukan untuk makanannya. Kesempatan yang diberikan Tuhan berkumpul. Kalau bukan karena rohani, tidak akan pernah bisa berkumpul seperti itu. Nah itu, saudaraku, yang kita syukuri sebagai orang rohani. Amin, saudaraku. Soal makanan dan minuman itu, saudaraku, di mana mereka yang kita kunjungi, mereka tidak khawatir tentang makanan minuman mereka. Sehingga mereka berani memberikan lebih. Pada waktu kami datang bertahun baru. Ada, amin. Nah, haleluya, saudaraku. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Saudaraku, kita lihat firman Tuhan. Ya, di dalam, saudaraku, Amsal 15 ayat 14. Mari kita baca Amsal 15 ayat 14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohannya. Jadi saudaraku, pikiran kita sama dengan tubuh kita. Karena dia salah satu dari anggota tubuh. Amin, saudaraku. Pikiran dan tubuh kita satu. Karena dia adalah bagian dari anggota tubuh kita. Jadi apa yang kita berikan kepada pikiran kita sama pentingnya dengan apa yang kita berikan kepada tubuh kita. Haleluya, saudaraku. Jadi jangan hanya senangkan pikiran saudara. Tapi senangkan juga anggota tubuh saudara yang lain. Kalau anggota tubuh saudara yang lain menolak karena tidak sesuai, itu perlu kita, saudaraku, doakan. Misalnya, saudaraku, pikiran kita berkata, kita ingin membaca buku. Kalau buku yang sehat, maka pikiran kita itu menerima makanan dan pikiran kita itu akan mengirimkan makanan itu kepada anggota tubuh yang lain. Jadi kalau kita biarkan pikiran kita menerima makanan yang tidak sehat, dia akan kirimkan makanan yang tidak sehat kepada anggota tubuh kita yang lain. Begitu juga saudaraku yang kekasih, ya, orang yang kita ajak bicara. Amin. Kita bukan hanya, saudaraku, menyenangkan mulut kita dan pikiran kita pada waktu kita mengajak mereka bicara dengan kita.
Karena apa yang kita dengar dan apa saudaraku yang masuk dalam pikiran kita, itu akan dikirimkan kepada anggota tubuh kita yang lain. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau pikiran kita jaga, maka pikiran kita itu pun saudaraku akan mengirimkan juga saudaraku untuk berjaga-jaga kepada tubuh kita yang lain. Haleluya saudaraku, amin. Amin saudaraku. Nah, sama seperti Tuhan, kita ini menjadi miliknya. Satu orang saudaraku diberkati, Tuhan memberkati seluruhnya. Karena kebutuhan kita masing-masing dipenuhi dan diberikan Tuhan kepada kita. Karena kasih-Nya saudaraku. Jadi kita pun seperti itu kepada anggota tubuh kita yang lain. Haleluya. Jadi kita harus menjaga untuk memberikan kepada pikiran kita. Karena akan mempengaruhi seluruh kesehatan dan kesejahteraan kita. Jadi hati-hati saudaraku. Kita lihat dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saudaraku yang kekasih, menurut kita apa rahasia hati yang gembira? Secara rohani saudaraku yang kekasih adalah memenuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Mengarah kepada pikiran kita kepada hal-hal yang benar. Yaitu firman Allah. Itulah saudaraku kuncinya. Karena firman itu menghidupkan. Karena firman Tuhan itu menghangatkan. Karena firman Tuhan itu mempersatukan. Amin saudaraku. Firman bukan saudaraku membawa kepada kematian, saudaraku yang kasih. Haleluya. Jadi apakah saudara mempunyai masalah dengan pikiran dan hayalan yang tidak suci? Kita dapat periksa apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita melalui televisi, juga melalui internet, melalui buku, melalui percakapan, melalui film. Kita dapat saudaraku melihat apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Apakah pikiran kita suci, kudus? Atau ada hayalan-hayalan yang lain yang bertolak dari kebenaran firman. Oleh karena kita sembarangan memasukkan ke dalam pikiran kita. Dan kita ingat saudaraku. Salah kita kirimkan kepada pikiran kita. Maka pikiran kita pun saudaraku mengirimkan yang salah kepada anggota tubuh kita yang lain. Sehingga anggota-anggota tubuh kita tidak mengalami damai sejahtera, tidak mengalami sukacita. Untuk itu saudaraku yang kekasih, segeralah kita menggantikannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Amin. Bilang kepada diri kita, masih panjang perjalananmu, perjuanganmu belum selesai. Amin saudaraku. Dan kita tidak akan bisa mengalahkan sekecil apapun saudaraku keinginan kita. Kalau bukan bersama dengan Tuhan. Mari ubah. Supaya kita memberikan yang baik kepada pikiran kita. Untuk itu saudaraku mari kita baca firman dan berdoa. Dan kita minta supaya Allah menolong kita memusatkan pikiran kita kepada hal-hal yang baik dan yang suci. Mulailah belajar melatih diri kita, pikiran kita mulai hari ini. Jangan tunggu besok saudaraku. Tapi latihlah diri kita apa yang baik untuk pikiran kita. Amin saudaraku, jangan izinkan kekhawatiran.
Dan dia akan mengirimkan kekhawatiran kepada seluruh tubuh kita. Lama-lama kita cemas saudaraku. Untuk mengobati cemas ini sulit. Haleluya saudaraku yang kasih. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 32 sampai 35. Kita dapat datang kepada Tuhan melalui iman. Berarti apapun saudaraku yang dihadapi oleh pikiran kita sekarang ini. Kita dapat saudaraku datang kepada Tuhan melalui iman. Dan kita percaya melalui iman Tuhan menolong kita. Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 35. Kita baca. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Ya, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Jadi datanglah kepada Tuhan melalui iman. Kita membaca dari Ibrani dan kita melihat kemenangan yang luar biasa yang dialami banyak orang yang tertulis juga di dalam perjanjian lama. Yosua dan Deborah mengalahkan kerajaan-kerajaan. Nehemia memerintah dengan adil. Daniel diselamatkan dari mulut singa. Sadrak, Mesak dan Abednego dilindungi dari celaka. Dari perapian yang menyala-nyala. Elia luput dari mata pedang. Dari suruhan Ratu Isabel yang jahat. Hizkia dipulihkan kekuatannya setelah sakit. Gideon kuat dalam pertempuran. Anak seorang janda dibangkitkan oleh Nabi Elisa. Jadi saudaraku, kemenangan besar itu bukan hanya terjadi bagi mereka saja. Tapi kemenangan bisa terjadi bagi kita kalau kita datang dengan iman kepada Tuhan. Amin saudaraku. Saudaraku, jangan kita berpikir kita yang menerima keselamatan, maka selamat sampai selamanya. Jangan kita berpikir saudaraku, kita yang sudah berdoa, menang, mengikuti doa-doa. Dan setia kita saudaraku melayani dan beribadah kepada Tuhan. Kalau kita kalau kita takut kepada ketakutan, kalau kita tidak lalui ketakutan, saudara yang kasih, maka kita tidak akan melihat kemenangan terjadi. Banyak orang Kristen, mungkin saudaraku berpikir, dia menjadi orang Kristen bebas dari masalah. Maka ketika ada kesulitan besar mereka hadapi, maka mereka saudaraku meninggalkan kekristenannya. Saya rasa kita enggak seperti itu. Sekalipun kita sudah menang dalam doa, sekalipun kita beriman, kita perlu menghadapi ketakutan. Kita masih perlu berperang mengalahkan musuh-musuh yang ada di depan kita. Amin saudaraku. Kemenangan besar terjadi oleh karena ada yang kita kalahkan. Tidak akan pernah saudaraku kemenangan terjadi kalau kita tidak pernah saudaraku mau menghadapi ketakutan. Ketakutan tidak dapat kita hindari. Tetapi saat kita takut, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudaraku bangkit berdiri. Kita dapat berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan ini. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pengharapan yang Kau berikan. Saat kami mendengarkan firman-Mu, pikiran kami pun tertuju dan hati kami pun senang ketika kami dinasihatkan oleh firman-Mu dan diingatkan apa yang pernah kami alami. Tetapi selama kami mendengarkan firman-Mu, hati kami bersorak karena ada jawaban yang kami terima. Dan kami ingin selalu bersama dengan-Mu ketika kami menghadapi ketakutan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau menunjukkan Eliazar, Kau menunjukkan Yakub, Kau menunjukkan orang-orang pilihan-Mu. Dengan iman mereka menghadapi musuh, dan dengan iman mereka bertindak dan tidak membiarkan ketakutannya menghadang mereka, sehingga mereka tidak melihat pada kemuliaan Tuhan. Kami bangga hadir saat ini oleh karena Yesus dalam pujian kami, Yesus di dalam musik kami, Yesus di dalam doa kami, Yesus di dalam firman-Mu, Yesus di dalam kehadiran kami. Oh, saat ini Roh Kudus berhembus memenuhi hati kami yang haus dan yang rindu. Terima kasih Tuhan. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, Kaulah yang membimbing hidup kami. Terima kasih. Inilah doa pujian kami. Inilah doa permohonan kami. Inilah doa permintaan kami. Inilah doa kami kepadamu. Pada waktu kami berdoa, mata kami tertuju kepadamu. Pada waktu kami berdoa, tubuh kami pun ikut merasakan doa kami kepada Tuhan. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh kami satu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau lawat dan Kau jamah kami. Kau berkati kami. Kau berikan perkembangan, kemenangan. Kau berikan kedahsyatan lewat kuasa-Mu bagi kami. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan Yesus. Dan kami tidak lagi takut menghadapi ketakutan, tapi kami siap menghadapi ketakutan. Karena saat itu kami dapat berdoa. Dan Tuhan berkata, jangan takut sebab banyak umatku di kota ini. Saat kami mencari orang percaya yang layak, oh menjadi teman bagi kami, yang dapat menjadi teman bagi kami, yang dapat mendukung kami, Tuhan sudah siapkan untuk itu. Dan Tuhan berkata kepada kami bahwa Dia telah memberikan kekuatan bagi kami. Kemenangan terjadi oleh karena ada masalah yang kami selesaikan, oleh karena ada pergumulan, oleh karena ada tujuan, maka Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Karena di situ ada kemenangan saat kami bergumul, saat kami berperang. Dengan pertolongan dari Tuhan dan berkat dari Tuhan,
kami pulang dan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan di rumah kami semua menjadi berkat dan menjadi saksi. Dan kembali kami mengikuti kegiatan ibadah. Kami berdoa tidak akan pernah kami meninggalkan. Kalau bukan karena ada pekerjaan yang penting. Dan kami tetap berdoa buat gereja kami, keluarga kami. Dan buat jiwa-jiwa, baik juga buat bangsa ini. Tuhan yang memakai kami untuk menjadi alatnya untuk memberitakan Injil. Perlihatkan kepada kami ladang penginjilan. Perlihatkan kepada kami Tuhan jiwa-jiwa. Perlihatkan kepada kami Tuhan mereka yang memerlukan doa. Kami pasti memenuhi janji kami kepadamu untuk mendoakan mereka dan membawa mereka kepadamu Tuhan. Dan upah kami besar di sorga. Karena kami mencari Tuhan dalam setiap keadaan kami. Setiap jalan yang kami lalui, kami doakan. Supaya Tuhan hadir di sana dan Tuhan memulihkan jalan yang kami lewati. Demikian juga Tuhan, keluarga kami semua, keluarga yang takut akan Engkau. Keluarga yang rindu dan yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami telah dipenuhi dengan kebenaran firman. Kami tidak takut kepada ketakutan dan kami hadapi. Dan kami berdoa kepada Tuhan supaya ketakutan itu jangan menghalangi langkah kami. Tuhanlah yang memberkati saya, memberkati Philip, Ribka, Markus, Unike. Baik juga memberkati Andri, memberkati Doni. Memberkati seluruh yang melayani, memberkati umat Tuhan. Dan kami memberkati lingkungan kami. Juga kami mendoakan terus pemilu, baik juga keadaan pemerintah, baik juga bangsa. Juga kami berdoa buat lingkungan kami. Matamu tertuju kepada kami Tuhan. Dimanapun kami berada. Jadilah kami penjaga kota, jadilah kami pendoa. Jadilah kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami tidak perlu khawatirkan apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Tuhan sudah berikan penglihatan bagi kami untuk melihat dan merasakan dan menikmati apa yang ada bagi kami. Kami yakin Tuhan sediakan itu bagi kami yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Sepanjang kami mendahulukan Engkau dalam hidup kami, maka kehendak-Mu jadi bagi kami. Mari bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di udara, celaka, tabrakan maut. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar kostan meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan kesehatan kami, tinggalkan perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus memberkati kita. Kasih Bapa yang tidak berkesudahan. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jangan lupa mulai minggu ini kita mengadakan atau melaksanakan ibadah seperti biasanya. Dimulai dari hari Senin ada ibadah doa syafaat dan Rabu ada 4D. Dan sampai jumpa di ibadah kita di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.